Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan seorang imam. Kewajiban makmum mengikuti sepenuhnya gerak-gerik imam. Makmum tidak boleh mendahuluinya. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Banyak pula hadis yang menguraikan keutamaan salat berjamaah. Salah satunya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya akan menyebutkan syarat-syarat sah untuk menjadi imam. Yang pertama adalah beragama Islam. 2. Yaitu balik. Yang ketiga adalah berjenis kelamin laki-laki. Yang keempat adalah berakal sehat. Yang kelima adalah mampu membaca Al-Quran. Yang keenam adalah bebas dari hadas kecil dan besar. 7 adalah bebas dari pelat lidah atau lancar dalam melafalkan huruf hijaiyah. Yang kedelapan adalah bukan seorang makmum. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi makmum dalam salat berjamaah. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. 2 adalah makmum mengetahui segala gerakan yang dilakukan oleh imam. Yang ketiga adalah tempat makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam dalam melaksanakan rukun salat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Yang kelima adalah makmum tidak boleh melambatkan diri dari imam lebih dari 2 rukun atau gerakan salat. Yang keenam adalah niat salat makmum harus sama dengan imam. Yang ketujuh, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Yang kedelapan, jika imam batal, maka makmum sebelah kanan maju ke depan menggantikan imam. Yang kesembilan, jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka makmum hendaknya memberitahukan dengan mengucapkan Subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. Para ulama sependapat bahwa salat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain dan banyak rakaatnya itu ada 2 rakaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika telah datang panggilan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Salat Jumat itu wajib atas setiap orang yang Islam. Mereka berakal, balik, mukim, puasa, mendatanginya, dan bebas dari segala macam uzur yang membolehkan meninggalkannya. Adapun yang tidak wajib ialah perempuan, anak kecil, orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid atau khawatir dengan itu akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya. Kemudian musafir dan semua orang yang mendapatkan uzur yang diberi keringanan oleh syara untuk meninggalkan jamaah. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat wajib salat Jumat itu yang pertama Islam, balik dan berakal. Yang kedua adalah laki-laki. 3 merdeka. 4 tinggal di tempat dilaksanakannya salat Jumat. Dan yang kelima adalah tidak mendapatkan halangan. Adapun syarat-syarat sah salat Jumat. Pertama, dilaksanakan saat waktu zuhur. Kedua, dalam permukiman penduduk. Yang ketiga adalah berjamaah. Yang keempat, minimal berjumlah 40 orang.
Dan yang kelima, tidak diperbolehkan melaksanakan 2 salat Jumat dalam satu desa. Keenam, dimulai dengan khutbah. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilakukan sebelum salat berjamaah 2 rakaat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jumhur ulama telah sepakat bahwa khutbah salat Jumat hukumnya adalah wajib. Syarat-syarat khutbah Jumat. Yang pertama adalah khutbah harus dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk salat Jumat. Yang kedua adalah khutbah disampaikan khatib dengan berdiri jika mampu dan terlebih dahulu memberikan salam. Yang ketiga adalah khutbah dibawakan agak cepat tetapi teratur dan tertib. Yang keempat, khutbah pertama bersambung dengan khutbah kedua. Selanjutnya adalah khutbah kedua bersambung dengan sholat Jumat. Kemudian rukun khutbah dibacakan dengan bahasa Arab, sedangkan materi khutbahnya dapat menggunakan bahasa setempat. Kalau kita kan di Indonesia ya. Kemudian khutbah yang disampaikan dengan suara yang lantang dan tegas, tetapi tanpa suara yang kasar. Kemudian khutbah itu didengarkan atau dihadiri oleh minimal 40 orang yang wajib atasnya sholat Jumat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian khutbah dilaksanakan setelah tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu zuhur, dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Adapun rukun khutbah Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah membaca syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang keempat adalah berwasiat dan memberi nasihat tentang ketakwaan dan menyampaikan ajaran agama Islam tentang akidah, syariat, atau muamalah. Yang kelima adalah membaca sebagian ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Sebaiknya di khutbah pertama. Kemudian mendoakan umat Islam pada salah satu dari 2 khutbah. Sebaiknya di khutbah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallaha waqahu arsyadah ila khairin umurin dini wa dunya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Selaku khatib, saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin membahas hal yang ringan namun sering sekali terjadi pada diri kita, yaitu qaswatul qalb, atau ketika hati keras atau membatu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali untuk bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarah lama yatafajjar minhul anhar wa inna minna lamma yashaqqaqu fayahruju minhul ma'a wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Maka kata Ibnul Qayyim, yaitu Al-qalbul maitul aqasiyu kasyajaratil yabisah la yaslihani illan nar. Ibnul Qayyim. Hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan, makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, yaitu ia adalah seorang pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah atau konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal yang seperti demikian itu akan melembutkan hati dan melapangkan rizkimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjamu anak yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW lainnya, yaitu aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, cara lainnya adalah dengan sering-seringlah berziarah ke kuburan, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan kepada akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik kita adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah? Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah keagungan di langit dan bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 37. Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik salat adalah di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari mujur. Lalu jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian kita. Maka belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, Iza tala alaika waqtul bala'i ma istimrarik biddu'ai fa'lam anna Allah lan yurid ijabah da'wataka faqat bal yurid an yu'tika fawqaha ataya lam tatlabaha anta. Apabila musibah yang engkau dapatkan banyak sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Semoga kita terhindar dari yang keras dan membatu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.